Itu yang paling yang sangat mempercayai saya, yaitu Pranoto Asmoro dan Slamet Hadi. Pak Slamet Hadi. Dua itu. Pak Pranoto Asmoro itu kan Pak, menurut yang saya tahu, yang saya baca, beliau itu dulunya tentara. Betul. Tentara. Kemudian pada tahun 50-an kayaknya masuk itu, masuk ITB, jurusan geodesi. Betul, geodesi. Terus lulus tahun 58 kalau nggak salah. Tahun 58 dan jadi Dirtopat tahun 65 Pak ya? Betul. 65 sampai 70. Iya, benar. Kemudian setelah 70 sampai 74 kepala Bako Surtanal. Betul, ya. Dia yang bikin itu. BIG, Bako Surtanal. Iya. Dari tahun 70 itu beliau merangkap ya? Iya, Kapussurta Abri. Betul, ya. Sama Bako Surtanal dulu, baru Kapussurta Abri. Duluan Bako Surtanal. Oh, duluan Bako Surtanal. Oh, jadi duluan Bako Surtanal. Ya, Dirtop dulu, topografi dulu. Dirtop dulu. Kemudian dia bikin Bako Surtanal. Kemudian dia bikin Pussurta Abri. Waduh, luar biasa. Jadi beliau dia yang bikin itu yang semua. bikin semua. Semua itu, pokoknya mengenai pemetaan itu Pranoto Asmoro. Oh. Jadi Bapak pertama kali bertemu Pak Pranoto tahun berapa, Pak? Tahun 60. Tahun 60 ya? Iya. Waktu itu Bapak taruna. Jadi Pak Butar. Iya. Dia komandan di Bandung. Komandan sekolah seni di Bandung. Berkenalan dengan Pak Pranoto pertama itu sejak dari taruna. Betul. Waktu itu Bapak taruna, beliau komandan seni. Iya. Di komandan taruna itu. Komandan taruna. Iya. Nah, itu komandan dulu namanya masih Sekolah Perwira Seni itu. Sekolah Perwira Seni. Terus menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat. Kan rubah-rubah namanya. Baik. Terus menjadi Akmil Jurtek. Pak Pranoto udah sarjana geodesi itu? Sudah ya? Udah sarjana geodesi. Baik. Udah lulus dari ITB itu. Sudah lulus dari ITB. Ya, maka itu semua orang-orang ITB itu kenal sama dia. Akhirnya Akademi Seni, dosen-dosennya itu dari ITB gampang sekali. Nah ini teman-teman, ini Pak Butar ini penerus dari Pak Pranoto Asmoro. Iya. Jadi Pak Pranoto Asmoro itu dulu Dirtopat. Iya. Kemudian Kapussurta Abri. Iya. Dan Pak Butar-Butar ini juga dulu Dirtopat dan Kapussurta Abri. Iya, betul. Dan Pak Butar-Butar ini menjabat Dirtopat maupun Kapussurta Abri cukup lama. Sangat lama. Sangat lama. Jadi Dirtopat dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Nah, mulai kalau nggak salah dari tahun 80 berapa itu ya. Saya masuk, Pak. Saya masuk 88, Bapak sudah direktur. Iya, maka itu kira 87 lah gitu. 87. Kemudian selesai Dirtopat tahun saya kan tahun 92 kalau nggak salah. 92. Ya. 92, 87, 5 tahun lah ya, Pak. Ya, terus dari situ saya langsung ke Pussurta Abri. Jadi Kapussurta Abri. Pussurta Abri sampai 97. 92 sampai 97. Iya. 97 berarti 5 tahun juga lah kurang lebih ya. Betul. Jadi kalau di jumlah itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi komandan pertama itu Dirtopat itu kepala sulungnya. Setelah Pussurta Abri itu kepala sulung. Jadi saya top itu 10 tahun. Enggak, waktu Pak Pranoto menjabat. Ya. Bapak pernah bersama-sama satu satuan? Ya, dengan Pak Pranoto saya di topografi itu. Oh, di topografi. Pak direkturnya Pak Pranoto. Pak Pranoto. Bapak di anggotanya. Nah, bersama-sama ya. Iya, di Asdak saya. Asdaknya waktu itu Slamet Hadi. Asdak sama tadi. Oh, Bapak di Asdak. Nah, akhirnya dia jadi Dirtopat. Saya lagi dia bawa tuh. Jadi semua itu akrab dengan saya. Oh, jadi Pak Pranoto Asmoro diganti Pak Slamet Hadi. Iya, dia Asdak, Pak Pranoto naik, dia jadi direktur. Saya terus itu melengket. Bapak yang nempel ya. Nah, menurut Bapak kalau Pak Pranoto Asmoro itu dilihat dari sisi dedikasi, loyalitas terhadap survei pemetaan nasional seperti apa tuh, Pak? 100%. 100% ya. Jadi beliau mendirikan Bako Surtanal, mendirikan Surta Abri, betul. Kemudian Dirtopat. Jadi semuanya beliau di pemetaan di Indonesia itu dialah itu. Dan saya tahu juga, Pak, saya baca di Perundingan Malaysia itu MOU 73. Iya. Itu yang tanda tangan beliau itunya. Iya, betul. Sebagai ketua yang menangani teknis lah. Betul. Beliau. Pokoknya orang Deplu itu kalau ada apa-apa teknis sudah serahkan ke topografi. Nah, topografi ya Pak Pranoto itu. Pak, kalau kembali lagi ke Pak Pranoto, Pak.
Kalau Bapak kan kenal dekat. Dekat banget. Dekat banget. Nah. Jadi Bapak tahu Rumahnya itu tahu nggak? di Sumur Batu itu, Pak? Ya, itu di situ itu. Nah, Pak, berarti Bapak kan tahu bagaimana dekat Cempaka Putih itu. iya, bagaimana kualitas keilmuan. Jadi Ya. menurut Bapak bagaimana kualitas keilmuan Pak Pranoto di bidang survei pemetaan, Pak? Top lah. Top ya. Top. Nggak ada yang ngalahin lah ya. Yang lain. Waktu itu semuanya termasuk Rais itu percaya sama dia. Profesor Rais. latar belakang Pak Pranoto bikin Bausur Tanah itu sebenarnya apa, Pak? Iya, kan untuk menguasai seluruh, karena dia berunding-berunding kan loh. Supaya semua potensi ini bisa digerakkan oleh dia. Oh iya, Nah, iya. itulah Jadi penguasa itu. jadi koordinasi survei dan pemetaan nasional. Iya, iya. Sudah ada di luar dia. Kalau TNI saja kan Iya, beliau baru hanya bisa tentara. menggerakkan TNI. Iya, betul. Tapi kalau Bagus Sultanal bisa Seluruh menggerakkan seluruh nasional. potensi yang ada Nasional. nasional. Namanya koordinasi nasional. Beliau Semua apa yang dia kerjakan itu dia ketahui. bukan hanya sekedar Tanda menjadi tangan dia. pemimpin, Ya. tapi tidak tahu Tidak detail. tahu intinya nggak. Dia yang mengetahui malah. Tapi kalau Pak Pranoto Asmoro, dia jadi pemimpin dan tahu detail. Dan tahu detailnya. Sehingga dan dia yang bikin. Bukan sebelumnya belum ada gitu. Iya, betul, Dia betul. menciptakan. Betul. Jadi kalau anak buah salah, dia bisa koreksi. Bisa banget. Bisa banget ya. Iya. Dan dia yang ngajari anak buah itu. Dan dia yang ngajarin anak buah ya? itu dia yang ngajari saya. Luar biasa. Dia yang ngajarin. Saya terus terang aja, Pak, saya kan nangani batas Iya. termasuk ada 10 tahunan juga ya. Betul. Awal-awalnya saya bisa tahu tentang batas RI Malaysia, saya baca tulisan-tulisannya Pak Pranoto, Pak. Iya, betul. Jadi saya baca tulisan Pak Pranoto, Iya. sehingga saya bisa mengerti apa yang menjadi referensi batas RI Malaysia. Iya, iya. Terus bagaimana pelaksanaan demarkasi yang sudah berjalan dari tahun 75 sampai 2000 sampai selesai. Termasuk 62. 82, Pak? 1862 kayaknya. Oh gitu. Ya Anklos ya? 1862 kalau nggak salah itu. Ya. Ya, itu. Beliau ikut juga? Iya, itu. Sama Pak Muhtar? Betul. Pak Muhtar Iya, betul. Itu kan. Itu yang di situ. sekarang saya dengar sudah diterima. Sudah diterima di tingkat dunia. Sudah. Nah, maka itu. Nah, itu kita lah yang apa itu? Pelopor-pelopornya itu. Pelopornya Pak Pranoto Iya, juga. betul. Jadi Pak Muhtar Zamannya dia itu. Kusuma Atmaja Iya, itu teknis di belakang, orang di belakang Iya, teknisnya itu betul. Pak Pranoto. Iya, benar. Luar biasa juga. Ya, luar biasa Jadi itu. Pak Pranoto tidak hanya di darat, Bukan hanya seluruh Indonesia, nasional. laut juga. Semua nasional. Nasional ya. Itu laut itu dia yang ngajarin, udara dia yang ngajarin. Nasional iya, dia. Nasional ya. Pengetahuan nasional. Ya memang dia orang pertama. Betul. Orang pertama ya. Pertama. Iya, iya. Orang pertama dan masuk TNI. Iya. Kemudian permasalahan ada di TNI. Di Dan TNI yang nangani waktu itu. Ya, dan semua pekerjaan dia kerjakan. Dikerjakan. Nah, saya lah staff-staffnya itu. Dengan Selamat Tadi itu. Selamat Tadi itu yang sangat membantu dia. Pak Selamat tadi juniornya di ITB. Tidak, dengannya di ITB. Jadi akrab. Jadi memang Pak Pranoto, Selamat di bawahnya ada Pak Profesor Yakub Rais, Ya. ada Pak Selamat Tadi, Ya, ada Pak Butar-Butar. Ya. Baik teman-teman, ini saya mendapat kehormatan berbicara dengan Brigjen Purnawirawan Pak Butar-Butar. Ini direktur saya. Jadi kalau saya berbicara Dirtopat, yang terbayang di benak saya itu Dirtopat itu adalah Pak Butar-Butar. Jadi ya alhamdulillah saya bisa menjadi pelanjut beliau dan bisa menutup perjuangan Pak Pranoto Asmoro, Pak Butar-Butar, Pak Selamat Tadi yang sudah menyimpan atau menaruh dasar-dasar perbatasan RI Malaysia. Berdasarkan referensi beliau itulah saya terus melanjutkan dan akhirnya pada tahun 2018 ditandatanganilah kesepakatan sehingga outstanding boundary problem untuk di sektor timur itu selesai. Alhamdulillah. Ini berkat jasa-jasa Pak Pranoto Asmoro yang membuat dasar-dasar penyelesaian tersebut. Jadi MOU 73 itu otaknya adalah Pak Pranoto Asmoro dibantu oleh Pak Selamat Tadi dan Pak Butar-Butar. Dan yang masih hidup Pak Butar-Butar ini, makanya alhamdulillah syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa saya bisa bertemu pagi ini, bisa bincang-bincang sama beliau dan beliau masih ingat semua, luar biasa.